Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Suatu kebahagiaan bisa kembali berjumpa dengan antum, saling mengunjungi, berziarah, saling duduk-duduk bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam golongan orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutabadzilina fiyya. Kepastian akan mendapatkan kecintaan dariku, kata Allah, orang-orang yang mereka saling mencintai karenaku, saling mengunjungi karena aku, saling duduk-duduk bermajelis karena aku, dan saling memberikan, mengorbankan sesuatu karena aku. Kita berharap kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan kemuliaan ini. Di antara hak pertemuan saudara dengan saudara lainnya adalah saling memberikan wasiat. Dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara golongan orang-orang yang terkecualikan dari kerugian adalah orang-orang yang tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling mewasiati di atas kebaikan dan saling mewasiati di atas kesabaran. Disendirikan kesabaran dari amalan-amalan yang lainnya setelah saling memberikan wasiat dengan kebaikan, juga saling memberikan wasiat dengan kesabaran, karena butuhnya seorang untuk terus diberikan motivasi agar dia bisa bersabar, karena sabar itu berat. Makanya namanya as-sabr, yang secara bahasa artinya al-habs, al-man', terpenjara, terhalangi dari sesuatu, itu berat. Sesuatu yang berat itu butuh untuk selalu diulang-ulang, mengingatkannya, saling memberikan nasihat di antara kita. Karena setiap orang pasti akan melalui ujian demi ujian, dan ujian itu berjenjang-jenjang. Bukan berarti antum ketika sudah lolos dari satu ujian berarti tidak akan menghadapi ujian lagi, tidak. Bahkan akan lebih hebat dari itu. Makanya as-sabr, kesabaran itu terus-menerus dibutuhkan. Sampai kapan? Sampai datang kematian. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Siapapun yang mengaku dirinya beriman pasti akan melewati yang namanya ujian dan cobaan. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman begitu saja? Kami sudah hijrah. Kami sudah berada di atas jalan yang lurus. Kami sudah berada di atas kebenaran. Kami sudah berada di atas Al-Quran dan Sunnah. Cukup begitu saja? Wahum la yuftanun, mereka enggak diuji? Kalah dong sama anak SD, anak SMP. Anak SD saja kalau mau naik kelas harus ujian. SMP saja harus ujian. Semuanya dalam perkara dunia saja harus melalui ujian untuk memastikan dia benar nggak dalam belajarnya, untuk memastikan dia benar dalam pendidikannya selama ini, untuk memastikan dia jujur tidak. Bagaimana lagi permasalahan yang berkaitan dengan agama? Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan saja nggak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh telah diuji orang-orang sebelum mereka.
Tujuan ujian tersebut adalah fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu, agar Allah mengetahui siapa orang-orang yang jujur, wala ya'lamannal kadhibin, siapa sih yang enggak jujur, yang bohong, yang berdusta, yang pura-pura, ya. Akan nampak setelah datangnya ujian. Kalau enggak datang ujian, semuanya sama, enggak kelihatan, ya. Tapi dengan datangnya ujian akan terpisahkan. Jangan anggap ujian itu hanya berupa kemiskinan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ya. Butuhnya kita untuk selalu hati-hati. Kenapa? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami telah menjadikan, kata Allah, untuk kalian bisyarri, dari kejelekan, ya, keburukan yang kita lihat berupa musibah, ya, kemiskinan, kemelaratan, kebangkrutan. Itu yang kita anggap saat ini ujian, kan? Padahal wal khairi, dan pada kebaikan, fitnah juga ada ujian. Ketika seakan-akan kita tidak pernah merasa kekurangan, seakan-akan kita enak-enak saja, diberikan apapun yang kita minta, diberikan apapun yang kita butuhkan, itu semuanya adalah fitnah, ujian. Bahkan banyak orang yang terselamatkan dari ujian berupa kejelekan, tapi dia tidak terselamatkan dari ujian yang namanya kebaikan. La ilaha illallah. Ayyuhal ikhwah, setiap orang butuh untuk bersabar. Setiap orang butuh untuk diingatkan tentang kesabaran, karena beratnya kesabaran tersebut. Bersamaan dengan beratnya, dia harus dimiliki oleh setiap orang. Semuanya harus melewati. Karena semua kita mengaku ingin menjadi penghuni sorga. Penghuni sorga itu nggak ada sambutan lainnya. Sambutannya cuma sambutan kesabaran. Ketika penghuni sorga mau masuk sorga, para malaikat sudah menunggu dan mereka mengatakan, salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan untuk kalian terhadap hasil dari kesabaran kalian. Jadi nggak mungkin ada yang masuk sorga kalau tidak berbekal kesabaran, itu nggak mungkin. Karena nanti kita akan jelaskan bentuk-bentuk kesabaran itu bukan hanya dalam menghadapi musibah, menghadapi bencana, bukan. Bahkan di dalam ibadah, di dalam kebaikan, di dalam melakukan amalan solih, di situ banyak ujian, banyak cobaan yang butuh kesabaran. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang menetapkan dirinya komitmen berada di atas jalan menuju surga, tidak boleh tidak. Bekal utama dia adalah as-sabr, kesabaran. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Kalian mengira akan masuk surga? Kalian menyangka akan masuk surga begitu saja? Walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum. Padahal belum datang perkara yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian. Belum apa-apanya. Ujian yang kita hadapi saat ini belum ada apa-apanya, ya. Apa ujian yang menimpa orang-orang sebelum kita? Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Belum datang ujian seperti yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Apa yang menimpa mereka? Mereka ditimpa oleh kemelaratan. Mereka ditimpa oleh berbagai macam bahaya. Mereka ditimpa oleh kegoncangan-kegoncangan. Sampai ada seorang Rasul dan orang yang bersamanya, dia berkata, kapan datang pertolongan Allah? Rasul ini, kuatnya imannya Rasul. Hebatnya keteguhan seorang Rasul. Kokohnya di atas agamanya ini seorang Rasul,
tapi sempat juga berkata, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Karena dahsyatnya, karena hebatnya, karena luar biasanya ujian yang menimpa dia, sampai dia terucap dari lisannya, kapan pertolongan Allah datang ini? Ini seorang Rasul, seorang hamba mulia, Maryam, dengan berbagai macam ujian yang dia hadapi, sampai dia mengatakan, mitu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Seandainya saja saya sudah mati saja sebelum ini. Sampai mengatakan seandainya saya mati saja sebelum ini. Saking dahsyatnya ujian yang dihadapi, fitnah yang dihadapi. Ya. Wa kuntu nasyam mansiya. Saya menjadi orang yang dilupakan saja oleh manusia daripada harus menghadapi semua ini. Ini bukan berarti dia menyesali takdir Allah, tidak. Tapi ini bentuk pengaduan kepada Allah betapa berat beban yang dia hadapi. Rasul saja sampai mengatakan mata nasrullah. Dia yakin pertolongan Allah pasti datang. Dia yakin pasti ada pertolongan Allah. Tapi kapan? Kok belum datang gitu? Keyakinan itu ada. Ya. Maka Allah menyebutkan, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu dekat. Semakin dahsyat ujian yang menimpa seorang hamba, semakin dekat artinya pertolongan akan datang. Semakin dekat. Jadi jangan anggap ikhwah, selama nyawa antum masih berada, selama ruh masih pada jasad antum, maka selama itu pula ujian masih menerpa dan terus akan semakin dahsyat, perlu dipersiapkan kesabaran yang ekstra. Itulah kenapa harus saling tawasau bis sabr, saling mewasiati terhadap kesabaran, karena ujian itu nggak sampai di sini. Kamu bisa, Anda bisa bersabar sampai di sini, tapi ke depannya apakah Anda bisa bersabar? Butuh motivasi. Butuh terus-menerus diingatkan. Kesabaran Anda yang Anda bisa bersabar sampai hari ini, itu baru latihan. Baru latihan. Nabi saja dilatih kan. Sebelum jadi Nabi masih kecil sudah nggak ada bapak, ditinggal bapaknya sebelum lahir. Masih kecil Nabi umur 7-8 tahun sudah ditinggal ibunya. Kemudian ditinggal oleh kakeknya. Kemudian hidup bersama pamannya. Umur 15 tahun sudah harus berdagang. Belajar untuk mencari kehidupan. Setelah itu menikah dengan Khadijah. Terutus menjadi nabi. Mulai semakin dahsyat ujian. Dicela, dicerca, dimaki. Ya. Belum lagi usai, semakin dahsyat-dahsyatnya ujian yang menimpa beliau, cercaan, makian, meninggal orang yang selalu memberikan semangat kepadanya, Khadijah, istrinya. Belum lagi usai masa kesedihan, meninggal pamannya, sebelumnya meninggal kakeknya, ya kan? Kemudian meninggal pamannya setelah Khadijah. Orang yang selama ini membela dakwah beliau walaupun dia tidak berada di atas keislaman, Abu Thalib. Sampai hari-hari itu disebut dengan hari-hari kesedihan bagi Nabi SAW. Bayangkan itu. Sampai di situ enggak, terus memuncak. Karena kemuliaan memang didapatkan dengan kesabaran. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr." Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memberikan suatu pemberian kepada seorang hamba yang lebih baik dan lebih luas cakupannya, lebih hebat, lebih dahsyat, lebih luar biasa minas sabr, daripada kesabaran.
Ini sudah pemberian paling hebat ini. Nggak ada yang lebih hebat dari kesabaran. Antum mau jadi apa? Mau jadi pedagang, nggak sabar, nggak akan merasakan nikmatnya berdagang. Antum mau jadi apa? Mau jadi pembisnis, tapi nggak sabar, nggak akan merasakan nikmatnya berbisnis. Ya. Antum mau jadi orang yang salih, tapi nggak berada di atas kesabaran, nggak mungkin jadi orang salih. Ya. Antum mau jadi seorang guru, nggak berada di atas kesabaran, tidak ada ketenangan dalam kehidupan antum. Makanya Nabi menyebutkan tidak ada pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba khairan, yang lebih baik, wa ausa', lebih luas, lebih melingkup, minas sabr, daripada kesabaran. Sabar itu berat tapi indah. Sabar itu berat tapi keharusan bagi kita. Sabar itu berat tapi kita harus jadikan dia penghias bagi diri kita. Inilah as-sabr, kesabaran. Karena berat, kira-kira gimana caranya sabar? Kenapa kita saling mewasiati di atas kesabaran? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa may yatasabbar yusabbirhullah." Siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan membuat dia sabar. Ini kaidah kalau mau sabar. Ada orang banyak tanya, "Ustadz, gimana caranya kita sabar?" "Ustadz, tolong buatkan kajian tentang kaidah-kaidah agar kita kokoh di atas kesabaran." Itu teori semuanya. Praktiknya tetap berujung pada wa may yatasabbar yusabbirhullah. Siapa yang berusaha untuk bersabar, Allah akan menyabarkannya. Kalau nggak ada usaha, gimana caranya? Ya. Kembali kepada diri kita, usaha kita untuk bersabar. Ini sama dengan ucapan ikhwah, "Ustaz, berat sekali menghafal Al-Quran." Pernah ngapal enggak? Ya. Kalau dirimu sendiri nggak pernah ngapal, nggak pernah buka Al-Quran, gimana kamu akan mengatakan kaidah-kaidah cara-cara menghafal Al-Quran? Ya. Prakteknya dulu, buka dulu Al-Quran, coba hafalkan, baru bilang, baru katakan, agak susah, sulit, gimana caranya supaya mudah. Kan gitu ya. Banyak orang mengatakan sabar itu berat, susah sekali, saya nggak sanggup. Kamu sudah usaha nggak sabar? Ya. Saya sudah berusaha sabar, Ustadz. Tapi sebelum tertimpa ujian ini, sabar dari apa kalau nggak ada ujian? Justru kesabaran itu ketika ujian itu datang. Suatu hari Nabi SAW melewati pekuburan, ada seorang ibu merintih ya, atas meninggal anaknya, maka Nabi SAW mengatakan, "Isbiri, sabar kamu." Orang ini mengatakan persis tadi jawabannya dengan orang-orang sekarang. Ya. Enak kamu ngomong sabar-sabar aja, ya, gitulah kalau bahasanya orang sekarang. Wanita ini berkata, "Kamu nggak tahu apa yang saya rasakan." Ya memang, karena yang meninggal anaknya. Tapi kan wasiat kesabaran kewajiban bagi kita bersama. Ustaz nggak merasakan apa yang saya rasakan. Ya memang, tapi wasiat untuk menyatakan kesabaran itu kewajiban kita bersama. Jangan selalu beralasan, kamu nggak merasakan, kamu nggak merasakan, kamu nggak merasakan. Kita semua diberikan ujian yang berbeda-beda. Mungkin yang Anda rasakan tidak saya rasakan. Tetapi kewajiban kita untuk saling mewasiati di atas kesabaran. Karena semua dari kita pasti mendapatkan ujian. Kan begitu. Lewat Nabi, biarkan aja. Ini diantara hikmah dakwah Nabi ya. Hikmah dakwah Nabi itu, beliau ucapkan, "Yusbiri, sabar." Gak terima, Nabi lewat dulu. Doakan. Ya. Siapa tahu nanti dia berpikir, ya kan? Jangan dipaksa di situ, harus paham di situ, harus tahu di situ. Ya. Enggak. Dakwah itu butuh hikmah. Nabi biarkan aja. Maklum orang masih dalam kesedihan. Kadang cara berpikirnya ya, masih banyak cabang-cabang, ya kan? Masih tidak bisa mengontrol dirinya. Akhirnya dia diberitahu tadi yang lewat itu Nabi. Akhirnya dia pun menyesal dan mengejar Nabi SAW. Sampai di rumah Nabi, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya nggak tahu kalau itu Anda." Maka Nabi SAW menambah ilmu.
Bukan marahi, enggak. Makanya kamu itu gini-gini, enggak. Ya. Kalau guru sekarang kan marah kalau begitu ya. Kalau orang tua sekarang kan marah dibegitukan sama anaknya. Makanya kamu gini, enggak. Nabi cuma tambahkan ilmu. Tambahkan ilmu supaya bisa tambah sabar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamas sabr 'inda sadmatil ula." Kesabaran itu adalah dihentakan yang pertama. Enggak ada apa-apa, aman-aman saja, bahagia-bahagia saja. Kemarin baru tamasya dengan keluarga-keluarga, tiba-tiba terdengar kabar si fulan meninggal, anaknya meninggal, saudaranya meninggal, ya, orang tuanya meninggal. Ini kan menghentak namanya ya. Kalau ada orang tua yang sakit sudah berbulan-bulan, itu kan memang sudah ada ya, apa namanya? Persiapan. Oh, ini sudah mau meninggal. Berbeda kalau tiba-tiba meninggal ya kan? Tapi disitulah letak kesabaran. Innamas sabra 'inda sadmatil ula, kata Nabi. Sabar itu dihentakkan yang pertama. Ya. Ayyuhal ikhwah. Ya. Kalau kita mau membahas kesabaran terhadap ujian, musibah dan berbagai macam, ini panjang pembahasannya. Cuma apa yang kita sebutkan ini itu belum ada apa-apanya. Ujian berupa musibah, bencana, ya kan? Itu kepastian. Disebutkan dalam ayat kan, kami akan menguji kalian, ya. Berupa apa? Berupa sedikit kekurangan harta, naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, ya. Nah, kekurangan harta, kekurangan jiwa, ya. Kekurangan buah-buahan. Nah, ini kan semua masuk dalam ujian apa? Musibah. Nah, ujian musibah semua. Ya. Bangkrut, dagangan nggak laku, tiba-tiba ada kematian, tiba-tiba ada kebakaran. Ini musibah semua. Berat ya ini? Berat ya? Berat. Berat. Tapi ini yang paling kecil sudah. Ada kesabaran yang lebih hebat dari itu. Para ulama membagi kesabaran menjadi 3. Yang pertama disebut adalah as-sabru fi ta'atillah. Sabar di atas ketaatan kepada Allah. Yang kedua as-sabru an maksiatillah. Bersabar dari maksiat kepada Allah. Bersabar di atas ketaatan kepada Allah, yaitu sabar di dalam menjalankan ketaatan. Sabar dari maksiat maksudnya sabar di dalam menghindari maksiat. Keduanya ini kita kenal dengan as-sabat, kokoh. Keduanya ini kita kenal dengan apa? Al-istiqamah, istiqamah kalau sabar di atasnya namanya. Kesabaran yang ketiga itu tadi yang kita jelaskan, as-sabru ala aqdarillah. Sabar di atas takdir, menghadapi takdir Allah. Kenapa yang paling ringan? Ya, walaupun semua takdir Allah ya. Kenapa yang paling ringan adalah dalam menghadapi takdir Allah musibah? Jadi para ulama menyebutkan di antara faidah kisah perjuangan atau ujian yang menimpa Nabi Yusuf alaihissalam, dari dia dibuang di sumur, dimusuhi saudara-saudaranya, dibuang di sumur, kemudian dia difitnah oleh istri pembesar Mesir, kemudian dimasukkan dalam penjara, kemudian digoda oleh wanita, ya kan? Ini yang paling besar, yang paling berat yang beliau hadapi adalah ketika berhadapan dengan wanita. Itu yang paling besar pahalanya. Makanya jenjangnya dibuang dulu di sumur kan, dari yang kecil dulu. Ya. Latihan dulu. Itu pun berat bagi kita. Gimana coba rasanya pisah dengan orang tua? Gimana coba rasanya dimusuhi saudara-saudara? Gimana coba caranya tidak diakui sebagai saudara? Gimana coba rasanya dibuang di sumur? Gimana coba rasanya diri kita dijadikan barang, diperjualbelikan? Hah? Gimana itu rasanya? Tapi itu masih tidak ada apa-apanya.
dibandingkan perjuangan beliau di dalam menghindarkan diri dari bujukan rayuan hawa nafsu. Kenapa demikian? Perhatikan penjelasannya. Karena bersabar di atas musibah itu sifatnya, kesabarannya bersifat doruri. Mau nggak mau. Secara darurat kita dituntut untuk sabar. Nanti kita jelaskan. Sedangkan bersabar di atas ketaatan kepada Allah dalam menghindari pelanggaran maksiat kepada Allah itu sifatnya ikhtiari, pilihan. Gini penjelasannya. Nabi Yusuf dibuang ke sumur. Ada pilihan nggak bagi Yusuf, sabar atau enggak? Nggak ada, dia harus sabar. Seandainya Nabi Yusuf tidak sabar, kira-kira dia dibuang di sumur atau tidak? Tetap kan? Tetap dibuang di sumur. Artinya mau tidak mau saya harus sabar. Kalau saya tidak sabar, saya tetap dibuang di sumur. Dan saya tidak mendapatkan pahala sabar. Dipahami? Ya. Ada yang kecelakaan, tiba-tiba kecelakaan, patah kakinya. Dia harus sabar. Mudah bersabar. Kenapa mudah? Karena sabar nggak sabar tetap patah kakinya. Saya nggak mau sabar supaya nggak patah kaki saya. Nggak mungkin. Ya. Kamu harus sabar. Ya. Kenapa? Supaya dapat pahala. Di balik itu ada penghapus dosa. Di balik itu ada kebaikan yang luar biasa. Ya kan? Harus bersabar. Kalau kamu nggak bersabar, kaki kamu tetap patah. Jadi sifatnya doruri, mau nggak mau lebih mudah. Rumah kebakaran, mau diapa lagi? Sabar, ya sabar. Gampang sabarnya, kenapa? Ya harus sabar. Ini sifatnya doruri ya. Tapi kalau Anda dihadapkan dengan perintah Allah dan larangan Allah, sifatnya ikhtiari, pilihan. Ada wanita yang membujuk Anda. Wanita ini kan ada kenikmatan dunia. Kalau Anda sabar, tidak dapat. Tapi kalau Anda tidak sabar, dapat kenikmatannya, ya enggak? Berarti kan pilihan, berat enggak? Berat. Dihadapkan dengan riba. Kalau kamu masuk ke transaksi ini, untung kamu satu hari bisa 3 juta untungnya. Diperhadapkan kita. Boleh milih kita, sabar untuk tidak riba atau riba ini. Kalau kita nggak riba, sabar, nggak dapat duit 3 juta per hari. Tapi kalau kita sabar, ya, kalau kita tidak sabar, bisa dapat. Ya kan? Berat nggak? Berat, makanya banyak yang kalah di sini. Sabar bentuk yang kita jelaskan di awal pembahasan tadi, orang kafir bisa. Orang kafir bisa. Anaknya meninggal, mereka sabar nggak? Sabar. Kalau kita melihat kejadian-kejadian di luar negeri, sebagian negara, seperti di Jepang karena tsunami, antum lihat nggak orang meraung-raung, nangis teriak-teriak? Enggak, ya? Mereka meninggal keluarga itu hal yang biasa. Negara orang kafir nih. Di Indonesia aja yang luar biasa, merintih, meraung apa semua. Ya. Padahal dia merintih nggak akan kembali. Ya Allah, kenapa harus anak saya? Memangnya mau anaknya orang mau? Ya, ya semuanya sudah ketetapan Allah. Sabar. Ya. Makanya bisa dipastikan orang yang nggak bisa sabar terhadap musibah yang ringan ini saja dia nggak bisa sabar, gimana dia bisa sabar menghadapi ketaatan kepada Allah dan menghindari maksiat pada Allah? Nggak bisa. Karena bentuknya ikhtiari, ya, pilihan. Tadi Nabi Yusuf contohnya dimasukkan di sumur ya. Nabi Yusuf sabar, nggak sabar tetap. Dia sudah diambil orang, berarti jadi barang, dijual belikan. Kalau Nabi Yusuf sabar, dapat pahala nggak? Nabi Yusuf tidak sabar, kira-kira tetap dijual belikan atau tidak? Ya tetap. Mau nggak mau harus sabar kan gitu ya. Ringan caranya ya. Karena apa? Karena doruri sifatnya.
Tapi kalau ketika Nabi Yusuf dipanggil seorang wanita, wanita itu paling cantik di situ, paling kaya, berkedudukan, paling punya kesempatan. Pintunya berapa tuh? Semua dikunci. Tinggal berduaan. Ditambah kalimat waqalat haytalak, ayo kemari. Ya. Monggo, monggo. Dipersilahkan. Ya. Kita jangankan diperhadapkan dengan wanita. Ada dompet jatuh isinya cuma 20.000 aja, lihat ke sana kemari. Ada enggak, Rod? Cari kesempatan. Ya kan? La ilaha illallah. Gimana kalau wanita? Ya. Wanita itu lebih dahsyat loh daripada dompet, ya enggak? Buktinya mau cari semua. Ya. Yang halal. Ya. Ya kan? Lebih dahsyat daripada dompet. Ya. Ini luar biasa. Ada kesempatan. Kira-kira kalau kedudukan kita sebagai Nabi Yusuf gimana tuh? Wah. Jangan diberikan ujian seperti itu. Karena apa? Berat. Nggak bisa lepas. Ya. Jangankan orang tercantik. Nggak usah cantik-cantik banget lah. Ya. Yang penting akhwat kalau panggil, hai talak, ayo. Nggak ada orang. Gimana coba? Berat ikhwah. Nabi Yusuf mampu untuk bersabar di atasnya. Dan mengatakan, qala ma'adallah. Ya. Aku berlindung pada Allah. Subhanallah. Mampu bertahan sampai ke jenjang ini. Ini kesabaran yang luar biasa. Makanya beliau menduduki kedudukan yang luar biasa. Dibandingkan dengan sabar apa? Yang pertama. Oleh sebab itu ya, wah, kalau berbicara tentang kesabaran, ya. Kalau kita menghadapi kesabaran yang pertama saja luar biasa, nggak sanggup, gimana? Ini kesabarannya lebih besar, lebih dahsyat ini. Makanya hukuman orang yang nggak bisa sabar dengan ini lebih besar. Ya. Orang munafik itu mereka di mana? Di neraka. Darkil asfali minan nar, ya. Lapisan terbawah. Antum tahu nggak? Kenapa orang munafik seperti itu? Karena mereka nggak sabar di atas ketaatan kepada Allah, ya nggak? Ya. Ternyata ujung-ujungnya sabarnya nggak ada. Kalau mereka mau sholat, qaumu kusala. Sholatnya malas-malasan. Kenapa? Yura'unan nas. Mau dilihat manusia. Artinya kalau nggak ada manusia, nggak ada kesempatan, nggak ada manusia yang lihat, nggak sholat. Makanya sholat yang paling berat dilakukan orang munafik adalah sholat subuh wal isya, sholat subuh dan isya. Kenapa? Di zaman Nabi nggak ada lampu, nggak ada penerangan seperti ini. Kalau sholat subuh masih gelap, nggak ada yang lihat juga kita ada atau nggak di samping. Akhirnya mereka nggak sholat. Ada pilihan. Mereka kalahnya di sini. Ketika ada pilihan, kamu kan sholat. Kalau subuh kan nggak ada yang lihat, ada pilihan. Sholat enggak, sholat enggak. Ini orang munafik. Kenapa mereka menjadi seperti itu? Lihat keimanan mereka, maju mundur, maju mundur. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru. Mereka beriman kemudian kafir. Di ayat yang lain disebutkan beriman kafir, tsumma amanu. Kemudian mereka beriman lagi, tsumma kafaru. Kemudian kafir lagi. Iman kafir, iman kafir, iman kafir. Namanya sabar enggak? Enggak sabar. Ya. Tsumma zdadu kufra, bertambah kekafiran mereka. Ternyata ujung-ujungnya mereka nggak ada kesabaran. Mereka nggak ada kesabaran. Makanya ikhwah kalau ingin, ya, seorang itu kuat di dalam kesabaran, ya kembali kepada diri kita. Kita minta kepada Allah, tapi usahanya kembali kepada diri kita, kan? Wa may yatasabbar yusabbirullah. Jangan cuma dipraktekkan pada apa? Pada perkara yang sifatnya kauni, ya. Sifatnya kepastian dari Allah. Tapi dalam bentuk ketaatan kepada Allah, kita harus berusaha untuk bersabar. Berat nggak bangun pagi, bangun subuh untuk sholat subuh, berat nggak? Berat, ya. Nah, berat. Makanya diberikan jaminan, kan, semakin berat, ya. Untuk memotivasi kita supaya bisa melakukannya. Di antara hal yang apa? Menggugurkan dosa,
Masukkan dalam surga apa? Isbaghul wudu alal makarih. Menyempurnakan wudu dalam kondisi yang tidak kita senangi. Siapa yang senang wudu pagi-pagi sudah sentuh air, apalagi yang tinggal di Batu. Ya. Sambil wudu sambil bersuara apanya? Mulutnya. Iya kan? Karena kedinginan. Melakukan sholat zuhur asar ya. Dulu di zaman Nabi sholat subuh, sholat isya paling malas orang munafik. Ya. Kalau sekarang yang paling banyak kosong masjid zuhur asar. Karena tersibukkan dengan dunia, ya. Gak ada yang ke masjid, ya. Di kampung saya dulu itu, ya. Alhamdulillah sekarang Masya Allah dengan perkembangan semakin meningkat. Itu kalau dulu, zaman dulu, ya, itu kebanyakan masjid, kalau zuhur asar sudah, merangkap sudah. Dia muadzin, dia imam, dia makmum, sekaligus. Ya. Artinya satu orang aja. Satu masjid, satu orang. Wah, enaknya kalau rumah ya. Satu rumah, satu orang. Ya. Ini satu masjid, satu orang. Ya. Nah, kembali ke kesabaran nih. Wah, butuhnya kita bersabar. Bersabar. Jadi, semua amalan butuh kesabaran. Mau sholatnya, mau puasanya, mau istiqomah di atas, menuntut ilmunya, belajarnya, bermajelis ilmunya. Coba kalau nggak sabar. Ya. Ini kayak kita ini, bersabarnya kan ikhtiar, ya ada pilihan. Saya mau pulang atau tetap di sini? Ya enggak? Ya. Pulang saya sudah ada bubur ayam nunggu di rumah. Kalau enggak pulang enggak dapat bubur ayamnya, dihabiskan anak-anak nanti. Ya kan? Ada pilihan. Mau sabar mau enggak, dapat dunia atau dapat akhirat? Dapat dunia atau dapat akhirat? Yang ini yang lebih berat ya, wah. Oleh sebab itu terus berusaha berjuang agar Allah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menuangkan kesabaran pada diri-diri kita. Di antara doa orang beriman kan begitu, afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana. Ya. Ya Allah, tuangkan kesabaran pada diri-diri kami dan kokohkan langkah-langkah kami. Ini doa yang luar biasa. Ya. Karena ketika seorang telah diberikan kesabaran dalam hidupnya, kekokohan di dalam langkahnya, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan jalannya, dikuatkan dalam keimanan, ketakwaan, dan dia akan sampai di dalam menempuh surga Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah kan dan dibenahi. Kita terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk dan tambahan ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita seluruhnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.